Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Kesya Putra Ramadhani dengan NIM 2511396 dari Program Studi Administrasi Pendidikan. Di video kali ini, kita bakal ngobrol santai tentang satu konsep penting dalam perencanaan pendidikan, yaitu Cost Benefit Analysis atau sering disebut CBA. Tenang, namanya emang kelihatan rumit, tapi sebenarnya konsepnya tuh cukup sederhana. Intinya, kita mau tahu nih, kalau sebuah program pendidikan dijalankan, biaya yang dikeluarkan itu sebanding gak sih dengan manfaat yang kita dapatkan? Nah, bayanginnya gini nih. Sekolah mau bangun laboratorium komputer baru. Dana yang dipakai pasti besar, butuh komputer, jaringan internet, teknisi, listrik. Nah, pertanyaannya, manfaat yang didapat siswa, guru, dan sekolah itu benar-benar lebih besar nggak sih dari biaya yang kita keluarkan tadi? Atau jangan-jangan masih ada program lain yang efeknya justru lebih besar? Nah, disinilah cost benefit analysis itu dipakai. Kalau kita lihat dari kacamata teori, para ahli menjelaskan cost benefit analysis sebagai metode untuk membandingkan total biaya dan total manfaat dari suatu program untuk masyarakat. Salah satunya menurut E.G. Mission, CBA dipakai untuk menilai apakah sebuah proyek layak dilakukan dengan membandingkan manfaat sosial dan biaya sosialnya. Artinya, bukan hanya soal untung rugi uang, tapi dampaknya ke masyarakat luas. Dalam dunia pendidikan, CBA membantu kita menjawab pertanyaan sederhana. Program ini benar-benar memberikan manfaat besar atau cuma menghabiskan anggaran saja? Kenapa penting? Karena dana pendidikan itu terbatas. Pemerintah, sekolah, bahkan yayasan harus memilih prioritas mau bangun ruang kelas dulu, kasih beasiswa, atau pelatihan guru. Tanpa analisis yang jelas, keputusan sering didasarkan pada selera, tekanan, atau tren. Nah, dengan cost benefit analysis, keputusan jadi lebih rasional dan bisa dijelaskan. Contoh, sebuah daerah punya dana pendidikan terbatas. Mereka punya dua pilihan, membangun gedung serbaguna atau memberikan pelatihan intensif bagi guru STM. Kalau dilihat secara sepintas, bangunan baru kelihatannya tuh lebih wah. Tapi setelah dihitung pakai CBA, ternyata pelatihan guru memberi dampak lebih luas ke hasil belajar siswa. Dan manfaatnya tuh lebih terasa bertahun-tahun kemudian. Nah, dari situ, keputusan bisa diarahkan ke program yang benar-benar memberi hasil yang terbaik. Selanjutnya, kita bakal bahas tujuannya. CBA itu punya beberapa tujuan utama. Yang pertama, menilai kelayakan program. Misalnya, ada program literasi digital. Biayanya besar, tapi hasilnya ternyata belum maksimal. Karena siswa masih bingung gimana sih menggunakan komputer. Nah, dari CBA, mungkin muncul kesimpulan, programnya jangan langsung dihentikan dulu, tapi perlu didesain ulang. Tujuan kedua adalah membandingkan alternatif. Misal, untuk menurunkan angka putus sekolah, ada pilihan beasiswa, subsidi transport, atau bimbingan konseling. Dengan CBA, kita hitung mana yang memberi dampak paling besar per rupiah yang dikeluarkan itu. Lalu tujuan ketiga adalah melihat jangka panjang. Nah, pendidikan itu unik. Manfaatnya sering baru kelihatan setelah bertahun-tahun. Anak yang mendapat pelatihan keterampilan hari ini mungkin baru merasakan kenaikan penghasilan keterampilannya ketika dewasa nanti. CBA membantu memasukkan manfaat jangka panjang itu ke dalam perhitungan. Nah, kalau begitu, apa saja sih sebenarnya yang perlu dihitung? Yang pertama tentunya pasti biaya. Biaya bukan hanya uang yang keluar saat proyek dimulai. Ada biaya langsung seperti gaji guru, buku, bangunan, alat, dan ada juga biaya tidak langsung seperti waktu belajar, kelelahan, atau kesempatan kerja yang tertunda. Contohnya, laboratorium komputer. Bukan cuma beli komputer aja, pasti ada meja, kursi, teknisi, software, listrik bulanan, bahkan resiko kerusakan yang harus diperbaiki. Lalu, yang kedua ada manfaat.
Dalam pendidikan, manfaat tidak selalu terlihat langsung dalam bentuk uang. Ada manfaat ekonomi misalnya, peningkatan pendapatan lulusan, tapi juga ada manfaat sosial seperti menurunnya angka pengangguran, meningkatnya keterampilan digital, hingga masyarakat yang lebih produktif. Program beasiswa adalah contoh yang jelas. Ketika siswa yang tadinya nyaris putus sekolah, akhirnya bisa lanjut dan kemudian mendapat pekerjaan yang lebih baik. Peningkatan pendapatan itu menjadi manfaat nyata bagi dirinya, keluarganya, dan perekonomian daerah. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dipakai dalam praktik, yaitu tahapan melakukan CBA. Tahap pertama adalah menentukan tujuan program. Misalnya, tujuannya meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas awal. Dengan tujuan yang jelas, indikator keberhasilannya juga jadi jelas. Tahap kedua yaitu mengidentifikasi semua biaya, mulai dari modul pelatihan guru, konsumsi, transportasi, sampai waktu guru meninggalkan kelas. Banyak orang cuma melihat biaya besar, padahal hal-hal kecil juga perlu diperhatikan. Tahap ketiga yaitu mencatat manfaat. Bukan hanya nilai siswa yang naik, tapi juga kepercayaan diri, minat baca, dan berkurangnya resiko putus sekolah. Tahap keempat yaitu mengubah biaya dan manfaat menjadi nilai uang. Misalnya, kalau siswa yang bisa membaca dengan baik punya peluang pendapatan 20% lebih tinggi saat dewasa, itu kan bisa dihitung sebagai manfaat ekonomi. Tahap kelima yaitu memperhitungkan nilai waktu. Uang hari ini tidak sama dengan uang 5 tahun lagi, maka dipakai konsep nilai sekarang atau discounting. Tahap keenam yaitu membandingkan. Biasanya kita lihat selisih antara manfaat dan biaya atau menghitung rasio manfaat terhadap biaya. Kalau manfaat jauh lebih besar, program layak dijalankan. Begitu juga sebaliknya. Tahap terakhir yaitu analisis sensitivitas. Artinya, kita coba lihat apa yang terjadi kalau harga naik, data berubah, atau asumsi meleset. Dengan begitu, keputusan yang dibuat itu tidak rapuh. CBA pastinya punya keunggulan. CBA membuat keputusan pendidikan lebih terstruktur, terukur, dan objektif. Program yang benar-benar memberi dampak besar bisa diprioritaskan. Selain itu, CBA membantu menciptakan transparansi ketika seseorang bertanya, kenapa program X yang dipilih? Jawabannya bisa dijelaskan dengan angka dan data, bukan sekedar opini. Tapi, CBA juga punya keterbatasan. Tidak semua manfaat pendidikan bisa diukur dengan uang. Rasa percaya diri, rasa inklusif, kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama teman-temannya, semua itu sulit dimonetisasi. Padahal sangat penting. Selain itu, CBA sangat bergantung pada asumsi dan prediksi. Jika datanya kurang akurat, hasilnya bisa menyesatkan dan yang penting, CBA kadang mengabaikan keadilan. Program yang mahal tapi penting bagi kelompok kecil bisa dianggap tidak layak secara ekonomi, padahal secara moral wajib dijalankan. Contohnya, sekolah inklusi. Biayanya tinggi, jumlah siswanya sedikit, tapi dampak kemanusiaannya luar biasa besar. Supaya gambarnya makin jelas, kita ambil contoh sederhana. Bayangkan, sekolah punya dua pilihan, membeli tablet untuk siswa atau memberi pelatihan metode mengajar untuk guru. Tablet terlihat modern dan menarik, tapi memerlukan biaya pembelian, perawatan, dan risiko kerusakan. Pelatihan guru mungkin lebih murah, tapi dampaknya menyentuh semua mata pelajaran, semua siswa, dan bertahan bertahun-tahun. Setelah dihitung dengan CBA, bisa jadi pelatihan guru memberikan manfaat jauh lebih besar dibandingkan tablet. Bukan berarti tablet tidak berguna, tapi urutan prioritas bisa berubah. Pada akhirnya, cost-benefit analysis bukan alat yang sempurna, tapi sangat membantu. Dengan CBA, dana pendidikan bisa digunakan lebih efektif, keputusan lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat nyata bagi siswa, sekolah, dan masyarakat. Yang penting, cost-benefit analysis selalu dipadukan dengan pertimbangan etika, keadilan, dan nilai kemanusiaan. Karena pendidikan bukan hanya soal angka, tapi soal masa depan.
Terima kasih semuanya yang udah ngikutin sampai akhir. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami konsep cost benefit analysis dengan mudah. Bye bye.